out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Marsina pun bekerja di pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut, tetapi gajinya jauh dari cukup sehingga ia harus mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus. Marsina juga sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya hijrah ke Sidoarjo dan bekerja di PT CPS pada 1990. Selama bekerja di PT CPS, Marsina dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuang nasib rekan-rekannya. Marsina adalah aktivis dalam organisme Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau disebut SPSI, unit pekerja PT CPS. Pada awal 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha bahwa Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk oleh PT CPS, tempat Marsina bekerja. Alhasil, hal itu memicu untuk rasa dari para rekannya. Pada 2 Mei 1993, Marsina terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok. Namun, Komando Rayon Militer atau disebut Koramil setempat langsung turun tangan untuk mencegah aksi para buruh PT CPS tersebut. Keesokan harinya, para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Selain itu, mereka juga meminta tunjangan Rp550 per hari yang tetap bisa didapatkan ketika buruh absen. Marsina pun menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Ia masih terlibat dalam perundingan hingga 5 Mei 1993. Kala itu Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana. Namun sekitar 10 malam tanggal 5 Mei 1993, Marsina menghilang begitu saja. Keberadaan Marsina tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi menggenaskan di Anjuk pada 9 Mei 1993. Berdasarkan hasil autopsi, Marsina diketahui telah meninggal dunia pada 1 hari sebelum jenazahnya ditemukan, yakni pada 8 Mei 1993. Adapun penyebab kematian Marsina adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsina juga diketahui telah diperkosa. Siapa pembunuh Marsina? Kasus pembunuhan Marsina mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM. Para aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas untuk Marsina atau disebut KSUM dan menuntut pemerintah menyelidiki dan mengadili para pelaku pembunuhan Marsina.
Seperti diberitakan harian Kompas pada 10 November 1993, Presiden Soeharto meminta agar kasus Marsina diusut dengan tuntas. Selanjutnya, 8 orang petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi. Salah satunya, orang yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS, Mutiari, yang kala sedang hamil. Selain itu, pemilik PT CPS Yudi Susanto juga turut ditangkap dan diinterogasi. Orang-orang yang ditangkap itu diketahui menerima siksaan berat, baik secara fisik ataupun mental, serta diminta mengakui telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Marsina. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, tim terpadu telah menangkap serta memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsina. Dari hasil penyelidikan itu disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol PT CPS, menjemput Marsina dengan sepeda motornya. Di dekat rumah kos aktivis buruh itu ada yang menyebutkan ada luka tembak di bagian alat vitalnya. Cerita lain menyebutkan Marsina mengalami penyiksaan sebelum dibunuh pada leher dan pergelangan tangannya. Ada bekas pukulan hingga menyebabkan ia menderita luka dalam.